Dan saya Alif Febrianti. Kami dari mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Unitra. Oke, pada kesempatan kali ini kita balik lagi membahas tentang KB hormonal nih, yang banyak sekali mitosnya. Dan di sini kita udah ada 2 narasumber yang berpengalaman ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya ibu-ibu semuanya. Boleh perkenalan, ibu dengan ibu siapa? Perkenalkan, saya Ibu Penny Wirtasari. Saya bekerja sebagai wira swasta. Oke, ibu sendiri? Perkenalkan, saya Ibu Elsa. Saya bekerja sebagai pengusaha. Oke. Iya. Mungkin di sini kita akan nanya-nanya beberapa hal ya Bu ya. Mungkin di sini kita mau tahu nih pengalaman-pengalaman Ibu sendiri dalam penggunaan KB. Nah, gimana? Boleh ceritain nih pengalamannya? Mungkin dari Ibu dulu. Ya, kalau saya kebetulan pernah mengalami KB yang dengan kita bahas hari ini ya, KB suntik 1 bulan dan juga pernah juga 3 bulan. Nah, jadi yang paling aman bagi saya, dan saya juga udah berkonsultasi dengan dokter, terutama dokter kandungan, karena saya kemarin itu kan melahirkan dengan kebutuhan sesar, jadi dokter kandungan menganjurkan untuk KB suntik seperti itu. Oke. Kalau dengan Ibu Elsa sih gimana? Untuk awal pemasangan KB sih sebenarnya tuh awal tuh ragu-ragu ya Kak ya, karena kan banyak banget mitos-mitos di luar sana tentang KB. Cuman saya memberanikan diri untuk berkonsul, dari situ saya menggunakan KB itu sendiri. Ya. Berarti Bu Penny udah berulang ya menggunakan KB suntik ini ya Bu ya? Pernah yang 1 bulan, pernah juga yang 3 bulan. Iya. Apa sih yang bikin Ibu tetap lanjut pengen KB suntik ini gitu? Yang pertama menghindari lupa ya. Kalau KB pil itu kan kita suka lupa dari mulai pertama sampai muter gitu ya kalau pil itu. Nanti kalau KB misalkan IUD itu kan agak ini ya, agak ada rasa ketakutan sebenarnya gitu, karena itu kan memasukkan alat ke dalam rahim gitu. Terus kalau KB yang namanya susuk juga kan itu sepertinya ada alat juga yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Jadi saya berpikir memang anjurannya paling aman ya suntik itu gitu untuk 3 bulan, karena kita kan cuma hanya dikasih kartu ya, jadwal suntiknya tanggal sekian lagi ke bulan sekian lagi seperti itu. Jadi menghindari lupa, dan ya mungkin yang paling aman bagi kami seperti itu. Bu Elsa sendiri kenapa nih pilih KB suntik? Untuk KB suntik itu sebenarnya itu saran dari suami juga ya Kak ya. Sebenarnya juga namanya kita sebagai cewek kan, benar kata Bu Feni tadi ya, takut juga saya dengan suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Cuma karena saran dari suami, jadi saya menuruti perintah dari suami. Oke, tadi kan Kak Elsa sudah ngomong tadi ya, ada mitos-mitos yang bersebaran di masyarakat gitu. Nah, dari ibu-ibu sendiri, mitos apa sih yang paling sering didengar gitu tentang KB ini sendiri gitu? Mandul sih ya Bu ya. Ya, katanya kalau misalkan suntik itu jarang haid gitu ya, jadi bisa ngegemukin badan, katanya bisa juga katanya mengakibatkan susah punya keturunan gitu atau mandul gitu. Tapi ya yang saya alami sendiri nggak seperti itu ya, jadi mungkin masyarakat di luar sana atau teman-teman wanita khususnya nggak usah takut lah dengan suntik hormonal ini. Memang kalau kita sendiri nggak bisa ngatur pola makan kita, walaupun nggak KB juga tetap bisa gemuk ya, seperti itu. Jadi Ibu nggak takut ya dengan mitos-mitos itu ya? Enggak, karena mengalami sendiri untuk KB suntik hormonal itu atau suntik 1 bulan 3 bulan itu memang nggak usah ditakuti, karena tergantung sama individunya lagi gitu ya, apakah akan gemuk atau memang misalkan akan tidak haid. Itu ada juga yang haid kok, saya mengalami haid kok walaupun suntik gitu. Tapi ada juga teman yang mungkin bercerita, saya kok nggak haid ya dengan adanya suntik KB ini gitu. Jadi tergantung individunya juga ya, tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Ya Ibu, untuk pemirsa di rumah nih, pemirsa yang nonton podcast kita yang masih takut-takut karena mitos ini, apa pesan-kesan Ibu kepada ini? Pesan-kesan saya kepada masyarakat, khususnya kaum ibu, nggak usah takut dengan suntik KB, baik yang 1 bulan maupun yang 3 bulan, karena semuanya itu aman. Kalaupun misalkan tidak mengalami haid, itu biasanya memang karena pengaruh hormon.
Dan mitos yang dikatakan mandul itu tidak sama sekali ya, karena banyak ibu-ibu dan itu juga ada penelitiannya ya kalau nggak salah mungkin bahwa bersuntik KB itu tidak akan mengalami kemandulan gitu ya. Semua itu kuasa dari Allah juga ya, mungkin seperti itu. Bu Elsa Mungkin untuk saya tuh singkat jelas padat aja ya Kak ya. Jadi jangan takut buat KB, berkonsullah ke dokter. Karena kalau ada dokter yang mengatakan itu kan pasti yang terbaik juga buat kita. Dari ahlinya. Iya. Oke, mungkin tadi kita udah ada sesi bersama ahli-ahli juga, terus kita mau menghadirkan ibu-ibu semua di sini. Mungkin menurut ibu-ibu di sini seberapa efektif sih podcast kita hari ini gitu untuk mengedukasi masyarakat terkait KB ini sendiri? Terima kasih. Karena di sini podcast di sini sangat membantu kita untuk istilahnya mensosialisasikan, memberikan informasi atau mempromosikan kesehatan ya, khususnya untuk KB suntik 1 bulan 3 bulan atau hormonal ini. Jadi mungkin ini sangat baik sekali ya supaya masyarakat juga tahu bahwa penting dan efek samping ataupun keharusan kita gitu ya untuk menjaga jarak kelahiran, terutama kaum ibu yang masih muda ataupun mungkin ibu-ibu yang masih produktif. Oke, dari Kak Elsa ini sendiri? Untuk saya sendiri dengan adanya podcast ini, dengan mungkin ibu-ibu yang masih takut dengan KB dengan KB hormonal, mungkin ini bisa sekalian membantu edukasi terhadap ibu-ibu yang mungkin pengetahuannya masih kurang mengenai dengan terkait dengan KB hormonal ini. Jadi lebih terbuka Iya. ya. Lebih paham lagi. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ibu-ibu. Tadi kita udah mengundang ahli-ahli terkait KB ini dan juga mengundang ibu-ibu semuanya. Oke, mungkin menurut ibu-ibu semuanya seberapa efektif sih podcast yang kita adakan oleh Umitra ini untuk mengedukasi masyarakat terkait KB ini gitu? Podcast ini sangat baik sekali ya, apalagi podcast ini kan difasilitasi oleh kampus Umitra ya. Jadi sangat berterima kasih sekali kepada kampus Umitra yang sudah memberikan waktunya untuk kita menyampaikan apa itu pentingnya suntik KB, baik yang 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian masyarakat juga jangan sampai berasumsi bahwa KB itu mengakibatkan mandul ataupun tidak punya keturunan seperti itu. Jadi kita sangat suka sekali dan sangat berterima kasih sekali dan sangat senang sekali ya dengan adanya diundang di podcast ini. Apalagi podcast ini memang ada di Umitra ya gitu ya, jadi istilahnya untuk bisa masyarakat tahu gitu bahwasanya Umitra punya podcast loh gitu yang bisa membangun untuk tenaga kesehatan, membangun untuk mempromosikan kesehatan yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Bu Elsa, pesan-pesannya? Pesan-pesannya ya intinya jangan takut untuk KB ya ibu di luar sana, dan terima kasih mungkin sama ya kayak Bu Feni, biar kita udah bersyukur banget ya dia bisa diundang ke podcast ini, dan terima kasih kepada Umitra ya, Universitas Mitra Indonesia yang sudah memfasilitaskan podcast ini, dan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa MKM sudah mengundang kami, dan ini podcast ini sangat bermanfaat. Oke. Terima kasih ya Bu ya untuk hari ini ya. Oke, sekian podcast kita untuk pagi hari ini. Untuk kalian pemirsa di rumah yang ingin atau tertarik menjadi kami gitu ya sebagai host podcast, bisa banget karena Umitra sedang membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru MKM. Silakan daftar pada link yang ada di bawah atau bisa langsung aja ke kantor Umitra ya.